Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama kita sediakan dulu panci kukusan, kemudian wadah yang tahan panas bisa kaca, plastik ataupun seng. Nah, di sini untuk bahan pertamanya kita menggunakan kacang hijau ini sebanyak 200 gram dan kacang hijau ini sudah saya rendam kurang lebih selama 2-4 jam. Jadi pastikan kacang hijau sebelum kita kukus itu sudah empuk ya teman-teman, alias sudah lembut. Jadi nanti proses mengukusnya tidak lama. Nah, ini kita tutup. Selanjutnya, saya akan mengukus kacang hijau ini selama kurang lebih 15 menit ya, teman-teman. Nah, ini setelah 15 menit kita kukus. Masih panas banget. Ini bisa kita dinginkan dulu ya kacang hijaunya. Dan ini dijamin kacang hijaunya udah matang dan udah nggak bau lango lagi. Oke, kita dinginkan sebentar. Kemudian kita angkat. Nah, ini teman-teman, dia udah dingin. Jadi caranya dengan bisa kita rasa, kalau udah bisa kita pegang seperti ini dan udah hangat, udah boleh kita gunakan. Kemudian di sini saya menggunakan telur ayam. Saya masukkan telur ayam sebanyak 2 butir, kita gunakan putih dan kuningnya. Selanjutnya saya juga menggunakan santan. Nah, ini saya gunakan santan instan. Di sini kita gunakan sebanyak kurang lebih 2 bungkus, per bungkusnya itu 65 ml. Jadi totalnya 130 ml ya untuk penggunaan santan. Nah, ini kita kocok telurnya, santan dan juga kacang hijau. Jadi kita satukan semua bahan agar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke dalam blender. Jadi, kacang hijau ini akan kita haluskan ya teman-teman, tapi saya menghaluskannya nggak sampai terlalu halus banget. Jadi seperti ini ya teksturnya, jadi kita biarkan masih ada bentuk atau bulir-bulir kacang hijaunya sebagai ciri khas dari menu ini. Oke, selanjutnya kita ambil wadah yang lebih besar, mangkok kaca boleh, kemudian saya masukkan lagi telur ayam sebanyak 3 butir ya teman-teman. Selanjutnya, tidak lupa saya tambahkan gula. Di sini saya menggunakan kurang lebih 15 sampai 17 sendok makan atau setara dengan 250 gram gula pasir. Nah, di sini saya juga menggunakan SP ya, agar nanti yang kita bikin ini dia akan lembut. Tidak lupa juga saya tambahkan vanili agar tidak bau amis, jadi nanti aromanya harum banget. Nah, ini saya mixer kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kalau misalnya nggak punya mixer juga bisa gunakan pengocok, cuman agak lama ya. Nah, kita kocok atau kita mixer sampai berbusa dan dia teksturnya itu agak kaku ya. Bahan selanjutnya di sini saya menambahkan baking powder. Jadi teman-teman udah bisa tebak ya, saya mau bikin apa sebenarnya dari kacang hijau ini. Nah, untuk baking powdernya ini saya gunakan nggak terlalu banyak, cukup sekitar setengah sendok teh aja. Nah, saya kembalikan lagi karena kebanyakan nuanginnya. Nah, segini ya. Selanjutnya saya memasukkan susu Dankau. Di sini saya gunakan susu Dankau sebanyak kurang lebih 50 gram atau 2 bungkus. Nah, biasanya saya kalau bikin kue itu atau bikin kudapan susu Dankau-nya atau susu bubuk saya banyak gunakan, tapi di sini saya hanya menggunakan 2 bungkus. Kemudian ini tepung terigu, protein sedang, boleh juga pakai protein tinggi. Saya gunakan sebanyak 12 sendok munjung atau kurang lebih setara dengan 250 gram ya, teman-teman. Nah, ini kita mixer lagi, kita satukan bahannya sampai tercampur rata. Jika sudah seperti ini udah cukup ya. Selanjutnya kita masukkan tadi kacang hijau yang udah kita blender. Kemudian kita aduk ya teman-teman kacang hijaunya. Kita satukan tadi dengan adonan tepungnya. Nah, agar warnanya makin cantik saya tambahkan pasta pandan. Karena ini kacang hijau ya, ini warnanya belum terlalu hijau. Nah, kita tambahkan. Nah, ini kan jadi terlihat lebih cantik ya adonannya berwarna hijau seperti ini, ciri khas dari kacang hijau. Kemudian bahan terakhir di sini saya menambahkan margarin cair ya teman-teman. Ini sebanyak 1 bungkus margarin atau 200 gram yang sudah saya cairkan. Nah, ini kita aduk rata, pastikan margarinnya tercampur rata dengan adonan kuenya ya teman-teman. Nah, jangan sampai mengendap di bawah atau di samping-sampingnya. Oke, ini udah selesai. Kita sisihkan. Sekarang kita ambil loyang. Nah, atau cetakannya di sini saya menggunakan loyang bolu. Tidak lupa kita olesi dulu loyangnya secara merata dengan margarin agar nanti bolu yang kita bikin itu mudah untuk kita lepaskan ketika udah matang. Harus rata ya teman-teman bagian bawah dan atasnya. Nah, jika udah rata, langsung aja kita masukkan adonan bolunya. Nah, karena di sini kita menggunakan
baking powdernya tidak terlalu banyak, jadi mungkin dia nanti hasilnya nggak terlalu sangat mengembang ya, karena saya nggak terlalu senang banyak-banyak gunain baking powder ataupun baking soda, karena nanti kan akan dimakan sama anak-anak juga. Nah, ini kita hentak-hentakan atau kita hempas-hempaskan agar adonnya itu rata ya teman-teman, jadi nggak tinggi sebelah. Jadi dia rata teman-teman. Oke, selanjutnya, nah di sini agar lebih enak saya tambahkan topping. Saya tambahkan topping keju, bebas aja ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak masalah. Cuman kalau biar makin disenangi sama anak-anak, kita tambahkan variasi keju di atasnya. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan kismis di sini. Nah, ini juga opsional. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai ya dia lebih cantik dan nanti jadi lebih enak untuk kita santap. Nah, ini kita ratakan memberinya. Oke, teman-teman, ini udah siap untuk kita masak. Nah, untuk proses memasaknya di sini saya menggunakan teknik membakar. Jadi saya gunakan open tangkring aja. Ini kita akan bakar kurang lebih selama 60 menit gunakan api sedang. Tapi kalau teman-teman ingin mengukusnya juga boleh ya. Kalau misalnya nggak mau dibakar, cuman kalau dibakar dia lebih awet. Nah, ini setelah kurang lebih 60 menit kita bakar. Jadi dia udah lumayan mengembang ya teman-teman. Nah, ini boleh kita angkat. Jadi tadi saya bilang dia nggak mengembang banget sampai ke atas karena kita tidak menggunakan baking powder yang banyak. Sekarang kita angkat dulu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita bakar sampai warna kejunya itu agak kecoklatan ya. Kita dinginkan sebentar. Nah, ini setelah sudah agak dingin, jadi dia udah mudah untuk dilepaskan. Langsung kita salin. Nah, ini dia teman-teman hasilnya bolu kacang hijaunya. Nah, ini lumayan tinggi ya. Jadi dia mengembang juga lumayan, tapi nggak sampai mengembang banget gitu sampai ke atas. Sekarang kita akan coba potong, kita akan lihat tekstur bagian dalamnya. Jadi kacang hijau itu nggak cuma bisa dibikin bubur teman-teman, juga bisa kita bikin bolu dan rasanya juga sangat enak. Karena pada dasarnya kacang hijau itu memang sudah enak, apalagi kita tambah santan, bahkan kita tambah susu. Nah, di sini saya nggak menggunakan susu cair ya, tapi saya menggunakan santan. Sekarang kita akan lihat tekstur bagian dalamnya. Nah, ini ya masih panas ya bagian dalamnya. Bisa dilihat masih ada bentuk-bentuk kacang hijaunya dan ini aromanya sangat harum, ciri khas dari kacang hijau. Sekarang saya akan rasa ya teman-teman. Bismillah. Masya Allah ini enak banget ya. Apalagi kalau misalnya kita tambahin susu lebih banyak, pasti akan makin creamy. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya. Ini bisa jadi ide jualan juga dan bisa jadi ide cemilan keluarga. Dan pastinya juga lebih sehat untuk kita konsumsi karena menggunakan kacang hijau. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam dari saya Nada Rafika Tiwi, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.